Baiklah pendengar, candaan memang terkadang kita butuhkan untuk mencairkan suasana atau untuk menghilangkan kejenuhan dan juga rasa stres dalam beraktivitas. Selain itu, candaan juga bisa meningkatkan rasa semangat kita ketika melakukan suatu hal. Karena manusia terkadang mengalami futur dalam melakukan ibadah, bosan, serta letih dengan kesibukan-kesibukan keseharian dan berbagai beban kehidupan. Sehingga ia butuh refreshing dan juga permainan yang diperbolehkan di dalam Islam. Oleh karena itulah pendengar, tidak ada salahnya ketika kita bercanda untuk tadi merefreshkan ataupun membuat suasana menjadi cair. Bercanda hukumnya boleh-boleh saja pendengar, selama materi candaan itu bersih dari semua yang terlarang ataupun diharamkan di dalam agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bercanda. Nah, candaan yang seperti apa yang diperbolehkan di dalam Islam? Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 rambu dalam bercanda. Baiklah pendengar, rambu yang pertama adalah jujur ketika bercanda. Pendengar yang berbahagia, suatu ketika para sahabat merasa heran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan mereka. Maka mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mencandai kami." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Betul, hanya saja saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar saja." Kemudian mendengar rambu yang kedua adalah candaan tidak berlebihan dan tidak dilakukan secara rutin. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menemukan orang-orang yang bercanda secara berlebihan. Sampai-sampai candaannya berdampak negatif. Bahkan hari-harinya selalu dilalui dengan candaan-candaan. Canda yang berlebihan akan menyebabkan banyak tawa, juga bisa menjatuhkan wibawa seseorang, melalaikan orang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hal-hal penting dalam beragama. Sedangkan canda yang rutin akan menyibukkan diri dengan permainan dan sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya pendengar, rambu yang ketiga. Ketika bercanda adalah canda tidak menimbulkan rasa dongkol, marah ataupun dendam di hati orang lain. Nah pendengar, jika candaan bisa menimbulkan rasa dendam di hati orang lain, maka jelas hukumnya adalah haram. Oleh karena itu termasuk dalam adab bercanda adalah tidak bercanda dengan orang-orang yang tidak bisa diajak bercanda. Ya, selain itu yang juga harus diingat adalah tidak bercanda dengan materi candaan yang menjatuhkan kehormatan orang lain dengan hinaan, tuduhan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan permusuhan dan putusnya hubungan persahabatan, kekeluargaan, dan juga persaudaraan, utamanya sesama kaum muslimin. Kemudian pendengar, rambu yang keempat, tidak bercanda yang bisa menimbulkan ketakutan terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik itu dalam rangka bercanda ataupun serius. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Abu Daud. Nah pendengar, mengambil sesuatu dari saudara kita dengan tujuan bercanda. Maksudnya, ia mengambil barang saudaranya dengan niat akan mengembalikannya lagi. Hanya main-main saja untuk membuat temannya khawatir. Nah ini seringkali terjadi di antara kita. Mengambil kunci motor, menyembunyikannya, kemudian dia tampak bingung dan kita tertawakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika mereka melakukan perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian salah seorang dari mereka tertidur. Maka sebagian dari para sahabat mendatanginya dan mengambil anak panahnya. Ketika orang itu tertidur, ia pun terjaga dan kaget, serta ketakutan karena anak panahnya ternyata hilang, sehingga semua orang pun tertawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang membuat kalian tertawa? Mereka menjawab, kami mengambil anak panahnya, kemudian ia pun terkejut dan ketakutan. Kemudian mendengar rambu yang kelima, hendaknya candaan dilakukan dengan tutur kata yang baik. Pendengar, orang yang hendak mencandai orang lain harus menjauhi perkataan-perkataan yang jelek dan juga keji, lagi kotor dan juga buruk. Juga harus menjauhi perbuatan yang bertolak belakang dengan adab-adab keislaman kepada temannya. Karena itu semua berpotensi mendatangkan kebencian dan kedengkian. Ya, kita kembali lagi pada poin yang sebelumnya. Oleh karena itulah pendengar, hendaknya ketika bercanda kita harus bertutur kata yang baik,
menjaga sopan santun agar tidak timbul rasa benci di antara kita. Begitulah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 rambu dalam bercanda. Semoga dengan mengetahuinya kita bisa terhindar dari terjerumus ke dalam bentuk-bentuk candaan yang dilarang di dalam Islam. Bercanda boleh-boleh saja, hanya saja harus dilihat rambu-rambunya. Semoga dapat bermanfaat pendengar, dan semoga pula kita bisa terhindar dari candaan-candaan yang dilarang di dalam Islam, serta kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan candaan-candaan yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.